أنزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة الصلاة والسلام على المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا الله يا رب العالمين. Amin. Pertama-tama ulun menyampaikan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di dalam jalsah al-mubarakah, satu pertemuan penuh dengan keberkahan, satu pertemuan yang insya Allah kita akan bergembira bukan hanya di dunia tapi saat berjumpa dengan Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kehormatan, kemuliaan di antara sekian banyak orang. Di antara sekian banyak orang, kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memilih adalah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menggerakkan kita semua untuk hadir di dalam majelis ini, duduk di sini, dan insya Allah seluruhnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat kita insya Allah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dosa-dosa kita semuanya diampuni dan diberikan taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada manusia termulia di dunia maupun di akhirat, di bumi maupun di langit, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau dan sahabat beliau, serta juga orang-orang yang berpegang kepada sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan jazakallah khairan kepada ustaduna, guru kita Al-Ustaz Ahmad Rayyan, yang merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Amin Kota Waringin Timur atau Sampit. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam taat sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita dengan ilmunya, dengan doanya, dengan zikirnya, dengan amal ibadahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga para habaib al-kiram yang hadir, ulun kada bisa menyebutkan satu persatu nah, soalnya saking banyaknya para habaib yang hadir. Insyaallah nanti Habib Jamal bin Toha Agil juga akan hadir bersama kita. Kemudian juga para tuan guru yang hadir, baik dari Sampit, dari Palangkaraya maupun bahkan tadi dari rantau
Tapin dari Martapura, dan juga seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Ya, tadi ada pejabat pemerintah yang hadir, ya, dari kepolisian, dari TNI dan sebagainya, dan juga hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita hadir di dalam majelis ini. Tadi guru kita Al-Ustaz Ahmad Rayyan menyampaikan, kata beliau, kita hadir di sini mengadakan Maulid Nabi itu adalah merupakan satu hal yang disebutkan di dalam Quran. Tidak kurang dari Sayyidina Isa ibni Maryam alaihi salam yang menyampaikan, kata beliau, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Sayyidina Isa ibni Maryam alaihi salam, wahai Bani Israel, saya ini adalah seorang Rasul yang diutus kepada kalian semua. Untuk apa? Untuk membenarkan kitab yang diturunkan sebelum saya oleh Sayyidina Musa yang namanya kitab Taurat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membawakan kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang bernama Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad Al-Mustafa itu sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa kabar gembira siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nyuruh supaya kita bergembira. Kalau kemudian ada orang di zaman sekarang yang nanya, ngapain pakai ngadain Maulid Nabi? Ada nggak yang begitu di Kota Waringin Timur ini? Banyak, katanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan taufik, amin. Allah berikan hidayah, amin. Jangankan kita, Nabi Isa alaihissalam itu memberikan kabar gembira, suruh kita bergembira tentang kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada orang yang menanyakan, ya, ini ngadain Maulid dalilnya apa? Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat kemana aja selama ini. Ada nggak ayat lain yang menyatakan, memberikan isyarah kepada kita tentang kita hendaknya memuliakan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak, ya. Salah satunya di surah Maryam ayat yang ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Sadaqallahu alazim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, pada saat kelahiran seorang nabi namanya Nabi Yahya alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, salamun alaihi yauma wulida. Keselamatan, keberkahan, kesejahteraan, pahala itu pada saat dia dilahirkan. Siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Kalau Nabi Yahya pada saat kelahirannya, kata Allah, salamun alaihi yauma wulida. Hari kelahirannya itu ada keberkahan, ada keselamatan, ada pahala. Kira-kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pahalanya enggak? Ada keberkahannya enggak? Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang bilang ada keberkahan, keselamatan, kesejahteraan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut. Jadi kalau ada yang nanya kita kenapa gembira pada saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Allah aja bilang nabi-nabi itu hari lahirnya ada keberkahan, ya. Masih kurang. Kita buka lagi di dalam surah Maryam ayat ke-33, Bapak Ibu sekalian. Di ayat ke-33 kata Sayyidina Isa alaihi salam, beliau katakan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atu hayya. Keselamatan, keberkahan, pahala pada hari aku dilahirkan. Yang bilang ada keberkahan, keselamatan siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa kelahirannya ada keberkahan, keselamatan, pahala, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini orang-orang yang nanyain begini ini kurang gaul, ya Pak? Tahu kurang gaul, Pak? Ya. Gaul itu kalau para ulama, para santri, gaulnya bukan gaul jalan-jalan ngebut-ngebut motor malam minggu, bukan. Ya, ada nggak yang begitu di sini? Ya. Malam saya menuju ke sini macet, kenapa? Motor balapan. Akhirnya nggak bisa hadir di acaranya Habib Ahmad. Kemalam nyampe setengah 10 atau jam 10 semalam. Nah, yang namanya gaul bukan begitu. Kalau orang santri, para ulama, gaulnya adalah gaul dengan kitab, dengan Quran, dengan hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kitab-kitab para aslafuna as-salihin, ya, para ulama-ulama kita terdahulu. Itu Quran banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang maulid para anbiya, ya, apalagi maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang nanya, ya Bib, itu kan ayat Quran, ada nggak dalam sunnah, dalam hadis yang sahih? Hadisnya harus yang sahih. Ada nggak yang begitu? Ya, banyak. Ya, hadisnya harus sahih. Ya, saya dulu punya pengalaman cerita hadis sahih. Ya. Jadi tahun 2004 saya dakwah di Australia. Ya, saya keliling di 5 negara bagian di Australia. Ya, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide. Ya. Nah, di salah satu majelis saya nyampaikan satu hadis. Lagi ceramah, tiba ada yang berdiri. Ya Syekh, darajatul hadis. Saya bilang mahlan. Tunggu sebentar. Nanti selesai saya jawab. Dia tetap berdiri. Darajatul hadis. Darajatul hadis. Sampai panitianya nggak enak sama saya. Ini orang lagi ceramah, Habib di stop. Ini orang nanya derajat hadisnya apa? Akhirnya saya bilang saya mempermalukan orang, dosa gitu ya. Nggak dijawab gimana, ini orang terus menerus ganggu. Akhirnya saya bilang, ya akhi, saya bilang hadis ini ada di Sahih Muslim bab yang pertama, hadis nomor 1 tentang ikhlas. Kalau ente nanya, berarti ente belum pernah buka Sahih Muslim hadis yang bab 1 nomor 1 hadis. Langsung orang ketawa semua. Terus dia keluar.
Jadi kadang-kadang orang ngomong begitu darajatul hadis, hadis sahih, dia sendiri nggak ngerti ilmu hadis, ya. Nah, jadi ini ditanya nih, kita melakukan maulid, ada nggak hadisnya yang sahih? Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Sahih Muslim, sekali lagi di dalam kitab Sahih Muslim, berarti hadisnya sahih. Jadi di dalam kitab Sahih Muslim, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda itu puasa hari Senin dan hari Kamis?" Apa jawab beliau? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi." Karena pada hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan, dan nanti hari saya dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah, melakukan puasa sunnah pada hari kelahiran. Artinya hari kelahiran beliau itu boleh ibadah. Nah, kita kumpul begini ibadah apa bukan? Jadi itu dalilnya hadis yang sahih. Ya. Tadi ayat Al-Quran. Yang kedua dalil hadis yang sahih. Nanya lagi orang-orang ini, siapa orang-orang ini? Tetangga-tetangga kita, ya, saudara-saudara kita, walaupun beda madhab, beda manhaj. Itu baca kayak tadi, Maulid Riyadul Lami, Maulid Habsyi, Maulid Barzanji, ya, maulid yang lain itu dalilnya mana? Kata siapa? Kata tetangga kita doain. Jangan kemudian terus kita ngebalas dengan sangar juga, ya Pak. Apa lu nanya tentang hadis segala macam? Ya jangan, ya. Kita jawab dengan lemah lembut, ya. Al-Imam Al-Haddad, ya, radhiyallahu anhu wa arda, beliau menyampaikan, kata beliau, salah seorang ulama terkenal, namanya Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, ya. Syekh Ma'ruf Al-Kharqi ini adalah seorang ulama zaman dulu dari Baghdad. Syekh Ma'ruf Al-Kharqi ini membiasakan membaca doa. Doanya begini, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, barang siapa yang rutin baca doa ini tiap hari, maka insya Allah dia dijadikan wali abdal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apa itu isinya doa itu? Doain. Siapa yang doain? Semuanya, nggak pilih-pilih. Oh, cuman keluarga kita doang, cuman santri kita doang, cuman teman kita doang. Enggak, semua umat Sayyidina Muhammad semua didoain. Nah, jadi kita jangan membalas keburukan dengan keburukannya. Maafin, doain, mudah-mudahan dapat taufik wal hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, tadi kembali ditanya, kalau baca maulid itu dalilnya apa ini? Ya. Kasih tahu sama mereka, buka kitab Sahih Bukhari wa Muslim. Buka kitab Sahih Bukhari wa Muslim, ya. Di dalam kitab Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam bab keutamaan Al-Hasan ibni Thabit radhiyallahu anhu wa arda.
Di situ disebutkan ada satu hadis, Bukhari wa Muslim hadisnya, bahwa Sayyidina Hasan ibn Sabit itu punya kebiasaan membacakan syair-syair memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji siapa, Bu? Ibu-ibunya di belakang sana. Takutnya ngantuk, jadi harus disapa. Ya, Bu? Masih bersama saya, Bu? Masih, katanya. Alhamdulillah. Jadi Sayyidina Hasan ibn Thabit punya kebiasaan membacakan syair-syair tentang kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Di mana? Di Masjid Nabawi. Ya. Pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, jadi setelah meninggalnya Rasul, itu Sayyidina Hasan nggak pernah lagi baca itu karena sedih kepada Rasulullah. Setiap dia mau baca syair, dia ingat Rasulullah, nggak jadi. Pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kemudian membacakan syair di Masjid Nabawi. Nah, beliau membacakan syair lagi, ya, puji-pujian. Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk, melihat begitu melotot Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Hasan ibn Thabit, jangan melotot wahai Amirul Mukminin. Saya pernah berdiri di majelis ini, di majelis yang mulia ini, di depan orang yang lebih mulia dari Anda, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacakan syair-syair pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak mengusir saya, tidak merasa marah kepada saya, bahkan mendoakan saya, Allahumma ayyidhu bi Jibril. Ya Allah, kuatkan Hasan bin Sabit ini dengan Jibril, lidahnya di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hurairah, apa kamu jadi saksi? Kata Sayyidina Hasan. Naam, saya jadi saksi. Memang saya menyaksikan begitu. Ya. Setelah itu Sayyidina Umar tidak pernah menegur lagi Sayyidina Hasan kalau bersyair di dalam masjid. Yang kita lakukan ini, para salaf kita itu nggak bodoh, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf nih, ya. Kalau dianggap nggak ngerti hadis, nggak ngerti yang sahih, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu dalil adab luar biasa. Ya. Orang-orang yang nganggap kita itu nggak ngerti, aslaf kita, ajdad kita, itu orang-orang yang ngerti Quran, ngerti sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin mereka kemudian melakukan sesuatu nggak ada dalilnya dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Sayyidina Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu wa arda membaca itu hadisnya Bukhari wa Muslim. Jadi kita mau baca Simtud Duror, mau membaca Diyaul Lami, mau membaca Asyarabut Tahur, mau membaca Al-Barzani, baca apa saja, ya. Di bait itu semua adalah syair-syair pujian kepada Rasul yang merupakan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kira-kira